kita pantau kembali rumput monokotil yang kita semprot, ternyata seperti ini hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, pada hari ini saya akan menyemprot rumput yang berjenis monokotil. Rumputnya sangat tebal seperti ini, seperti teman-teman pemirsa sekalian telah lihat. Nih, rumput yang berjenis monokotil ini sangat tebal. Ini nah, sampai sebatas leher saya ini. Ini saking tebalnya. Jadi saya akan membasmi rumput ini. Bisa kita lihat rumput yang setebal ini. Bagaimana cara saya menyemprotnya? Sangat tebal sekali ini. Ini akan kita berantas dengan memakai herbisida yang berbahan aktif glifosat. Karena saya akan memberantas rumput yang berjenis monokotil, maka saya memakai herbisida yang berbahan aktif glifosat saja. Rumput monokotil seperti yang kita lihat tadi adalah termasuk jenis rumput kelas ringan. Akan tetapi karena rumput ini sudah sangat tebal, maka saya akan memakai ukuran sesuai dengan pada tabel ini. Memakai takaran untuk rumput yang jenis rumput berat sesuai dengan tabel ini. Yaitu untuk rumput berat membutuhkan glifosat sebesar 13, 14, 15. Maka saya akan memilih yang seberat 13 gram saja. Nah, untuk mengetahui saya harus memakai berapa mililiter untuk mendapatkan glifosat sebesar 13 gram ini. Kebetulan ini saya juga memesan herbisida tidak sesuai dengan yang saya pesan, karena saya memesan bukan merek yang ini, tetapi yang datang lain mereknya, juga kadar glifosatnya juga berlainan. Yang saya pesan itu 240, sedangkan yang datang 245. Nah, untuk ini saya tidak akan bingung-bingung untuk menentukannya, karena saya sudah mempunyai tabelnya. Bagi teman-teman yang belum mempunyai tabel ini, silahkan teman-teman lihat pada video yang ini. Video yang ini telah saya jelaskan untuk pemakaian tabel, juga lengkap dengan rumusnya. Karena saya mempunyai herbisida yang kadar glifosatnya 245, maka saya akan menghitungnya memakai kalkulator saja. Karena saya mempunyai herbisida yang glifosatnya 245 dibagi 1000. Karena dalam 1 liter itu 1000 ml. Nah, jadi hasilnya 0,245. Jadi karena saya akan memakai yang sesuai dengan tabel, yaitu 13 gram glifosat. Maka untuk mendapatkan 13 gram glifosat ini, saya harus memakai berapa mililiter dengan menjalankan rumus ini, yang hasilnya 0,245 ini. Jadi 13 gram sesuai dengan yang ada pada tabel, akan saya bagi dengan 0,245 ini. 13 gram dibagi 0,245 sama dengan hasilnya 53. Artinya 53 ml dalam satu tangkinya. Jadi 53 ini bisa dibulatkan ke atas menjadi 60 ml. Bisa juga dibulatkan bawah menjadi 50 ml. Jadi saya akan bulatkan ke bawah saja menjadi 50 ml. Jadi saya akan memakai takaran dalam satu tangki 50 ml. Sekarang kita langsung ke pengaplikasiannya. Karena saya akan membasmi rumput yang berjenis monokotil yang tidak campur-campur, maka saya tidak akan memakai dimetilamina, hanya memakai herbisida yang mengandung bahan aktif glifosat. Tetapi karena tidak saya campur dengan ini, karena sesungguhnya glifosat dengan metilamina itu tidak bagus untuk dicampur. Karena apabila kita campur, sifat keduanya itu berlawanan. Maksudnya berlawanan, apabila keduanya dicampur akan terjadi kompetisi. Kompetisi apa ya bahasa sederhananya? Apabila keduanya dicampur akan saling menjatuhkan. Apabila keduanya ini dicampur, dimetilamina dengan glifosat ini dicampur, keduanya ini akan saling menjatuhkan. Jadi kinerja kedua-duanya ini akan kurang maksimal. Namun apabila dalam keadaan terpaksa, boleh juga kita campur ini, tetapi dosisnya harus kita tingkatkan. Kalau seumpamanya kita memakai glifosat 50 ml per tangkinya, terpaksa kita naikkan menjadi 60 jika kita harus campur keduanya ini. Sedangkan yang ini kalau biasanya kita memakai 9 ml, terpaksa kita harus memakai 10 ml. Karena dari sifat keduanya ini saling menjatuhkan, jadi kinerjanya kurang maksimal apabila kita campur. Tetapi seperti yang kita sebutkan tadi, jika dalam keadaan terpaksa bisa juga kita campur atau kita mix keduanya ini. Karena saya akan menyemprot rumput yang berjenis monokotil, jadi saya tidak akan mencampurnya. Kalau biasanya saya campur dengan dimetilamina, saya memakai takaran 60.
Tapi ini saya memakai takaran yang 50 saja. 50 ml glifosatnya ini. Saya memakai yang 50 ml saja. Ini sepenuh ini 50 ml. Dikocok dulu karena ini telah saya campur dengan minyak goreng. Biar dia lebih larut. Cukup ini saja, tidak usah kita campur dengan dimethylamina. Seperti ini rumputnya, tinggi sekali ini, sudah hampir setengah dari pohon kopi. Jadi rumput ini memang saya sengaja tinggalkan demi untuk kebutuhan konten dan ingin memperlihatkan teman-teman pemirsa sekalian bahwa saya menyemprot rumput yang monokotil ini seperti ini caranya jika rumputnya sudah sangat tebal dan besar-besar seperti ini. Caranya seperti ini. Harus kita lepakkan. Lepakkan itu bahasa saya ya, apa? Kalau bahasa Indonesianya lepakkan itu. Ya kita robohkan. Rumputnya ini kita robohkan dahulu seperti ini. Biar tidak ketika kita nyemprot nanti. Nah, seperti ini. Terus sampai ke ujung sana. Jadi yang akan kita semprot ini kita robohkan terlebih dahulu. Seperti ini nah. Nah, kita robohkan terlebih dahulu. Karena kalau kita robohkan seperti ini, selain dari untuk supaya rumputnya ini tidak terlalu tinggi, tapi juga ini supaya memaksimalkan dari kinerja herbisida yang kita pakai. Karena ya, sambil saya merobohkan rumputnya ini, akan saya berikan penjelasan juga. Ini yang telah kita robohkan. Setelah selesai kita robohkan seperti ini keadaannya, rumputnya tidak terlalu tinggi lagi. Selain dari agar rumputnya ini tidak terlalu tinggi dan spray kita tidak mengenai pohon kopi kita, tapi juga ini berfungsi untuk memaksimalkan kinerja dari herbisida yang kita pakai. Karena seperti yang telah saya jelaskan bahwa rumput ini untuk menyerap herbisida yang kita semprotkan itu adalah melalui atas daun dan belakang daun. Yang lebih maksimal itu kita semprot yang bagian belakang daunnya. Walaupun dari atas daunnya juga itu bisa bekerja dengan sempurna herbisidanya, akan tetapi lebih sempurna apabila kita semprotkan ke belakang daun. Karena di bagian atas dan belakang daun itu menyerap, artinya pernapasannya. Pada bagian atas dan bawah belakang daun itu ada yang namanya stomata daun. Stomata daun ini adalah alat pernapasan dari tumbuhan. Jadi yang bagian belakang daun itu stomatanya lebih banyak. Jadi jumlah stomata di bagian belakang daun itu lebih banyak dari yang atas daun. Apabila kita melakukan rumput ini kita robohkan seperti ini, sebagian besar akan terkena herbisida yang kita semprotkan apabila rumputnya telah kita robohkan seperti ini. Selain itu juga agar kita bisa bekerja dengan cepat karena rumput kita ini tidak terlalu tinggi lagi. Selain itu juga ketika rumput yang telah kita robohkan seperti ini akan lebih menghemat herbisida yang kita pakai. Karena rumput yang tinggi-tinggi tadi telah kita robohkan sama saja dengan kita menyemprot rumput yang masih kecil-kecil jika keadaannya sudah roboh seperti ini. Setelah rumputnya kita robohkan seperti ini, teman-teman pemirsa sekalian mungkin telah tahu cara menyemprot sesuai dengan cara kita masing-masing. Kita semprotkan herbisida yang telah kita larutkan ke dalam tangki, semprotkan secara merata sesuai dengan anjuran yang tertera pada label kemasan herbisida yang kita pakai. Ini keadaan rumput yang telah saya semprot kemarin 1 hari yang lalu. Kemudian kita pantau juga ini 2 hari setelahnya. Keadaan rumputnya seperti ini, sudah 2 hari. Ya, kita pantau kembali hasil penyemprotan rumput monokotil. Nah, ternyata masih ada juga rumput yang tertinggal. Karena ini kita tidak mencampurnya dengan dimethylamina, maka rumput-rumput yang seperti ini tertinggal. Tidak mati rumput yang seperti ini. Dengan rumput monokotil sudah hampir habis, walaupun masih kelihatan sedikit hijau-hijau. Akan tetapi tampaknya itu akan mati semua. Hanya saja masih dalam proses. Ya, teman-teman pemirsa sekalian, ini kita pantau kembali rumput monokotil yang kita semprot. Ternyata seperti ini hasilnya. Memang benar masih ada yang tertinggal karena ini bukan jenis rumput monokotil, sedangkan ini jenis paku-pakuan. Jenis paku-pakuan ini terbagi 2. Ada yang mati dengan dimethylamina, ada yang mati dengan bahan aktif paraquat. Jadi ini tertinggal apabila kita hanya menyemprot dengan bahan aktif glifosat saja. Rumput-rumput yang seperti ini tertinggal ini, tidak mati maksudnya tertinggal. Apalagi yang jenis cakar ayam ini. Yang jenis cakar ayam ini hanya kuning-kuning saja. Nah, jadi untuk kedepannya terpaksa saya harus mencampur dengan dimethylamina untuk mematikan rumput-rumput yang sejenis ini.
Nah itu saja teman-teman, mungkin video ini merasa bermanfaat bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe atau tombol subscribe-nya belum ditekan. Silahkan tekan tombol subscribe-nya agar saya lebih bersemangat lagi untuk menghadirkan konten-konten yang lebih bermanfaat lagi. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.